Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube kebanggaan kita semua, yaitu Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, kalau kemarin kita sudah membahas yaitu penyebab khodam itu pergi meninggalkan diri kita, maka di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas yaitu cara mengembalikan khodam kita yang sudah pergi meninggalkan kita. Seperti yang sudah kita bahas di kesempatan kemarin gitu ya, bahwa khodam kita itu juga bisa pergi meninggalkan kita jika kita melanggar peraturan-peraturan dan juga melanggar norma agama. Maka ketika kita melakukan yang tidak dibenarkan oleh agama, atau kita melanggar pantangan atau peraturan dari si khodam tersebut, maka khodam kita akan bisa pergi meninggalkan kita. Karena apa? Khodam kita itu bisa bersinergi dengan kita, bisa berselaras dengan kita kalau diantaranya sama dengan perilaku kita, sama dengan sifat kita, sama dengan akhlak-akhlak yang kita miliki, dan sama juga dengan kemauan dan juga kemampuan diri kita. Nah, kalau kita tidak selaras, kalau tidak selaras dengan khodam tersebut, apalagi kita membuat yang melanggar dari peraturan-peraturan tersebut atau melanggar dari norma-norma agama, maka khodam tersebut juga bisa menyingkir atau pergi meninggalkan badan kita, pergi meninggalkan dari diri kita. Nah, lalu bagaimana sih caranya kalau khodam kita sudah pergi dari diri kita, kemudian kita ingin mengambilnya kembali, kita ingin mengembalikan khodam tersebut? Kalau biasanya khodam isian kalau pergi dari diri kita, itu dia akan kembali kepada yang mengisikan tadi. Tetapi ketika khodam leluhur dari garis keturunan moyang kita, itu ketika dia kecewa, dia akan pergi. Berarti kita ada yang melanggar, dan itu yang ada yang membuat si khodam itu kecewa. Makanya dia pergi meninggalkan kita. Kalau khodam isian, kita bisa meminta kepada yang mengisikan lagi untuk mengembalikan khodam kita. Tetapi kalau khodam leluhur, harus dengan cara-cara khusus. Caranya yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan khodam supaya bisa kembali kepada kita, yaitu kita harus memperbaiki perilaku kita. Jadi kalau dulu khodam kita pergi meninggalkan kita itu karena perilaku kita yang terlalu negatif atau terlalu jelek gitu ya, maka kita tahap yang pertama adalah kita perbaiki dulu perilaku kita, perbaiki dulu sikap kita, perilaku kita ini harus kita benahi, sehingga ketika perilaku kita ini sudah bagus, perilaku kita sudah sesuai dengan jalan agama, otomatis khodam itu nanti akan kembali kepada kita. Dan selain kita memperbaiki perilaku, juga harus diikuti dengan cara tirakat atau dengan cara berpuasa, khususnya puasa weton. Karena apa? Khodam itu suka dengan orang-orang yang ahli tirakat, orang yang sering bertirakat, baik itu tirakat puasa. Puasa itu banyak macamnya, sahabat. Ada puasa Senin Kamis gitu ya, puasa sunnah, ada juga puasa yaumil bid, ada puasa mutih, puasa weton, dan puasa yang lain. Tetapi yang di sini dianjurkan supaya khodam kita ini balik kepada kita, kita harus rajin berpuasa weton atau puasa abid weton. Maka ketika panjenengan
sudah berpuasa weton atau puasa apit weton secara rutin, insya Allah khodam panjenengan akan kembali kepada diri panjenengan. Nah, sahabat-sahabat yang mau melihat atau ingin tahu cara pembahasan puasa weton dan puasa apit weton, bisa dicari di video kita yang sudah terdahulu, kita sudah pernah membahas gitu ya, atau bisa langsung diklik di layar di atas ini, atau bisa juga di bawah deskripsi gitu ya. Kemudian ada lagi tata caranya yang kedua supaya khodam kita ini yang sudah balik bisa kembali kepada kita, yaitu dengan cara kita melatih kesabaran. Ini biasanya orang yang khodamnya lari itu karena dia tidak sabaran, dia tidak bisa mengekang egonya, dia tidak bisa menahan emosinya. Maka khodam kita yang itu berenergi positif itu otomatis akan pergi dari kita, karena dia tidak suka orang yang berenergi negatif. Karena kalau khodam kita berenergi positif dan kita sendiri ini perilakunya negatif atau posisi kita ini negatif, maka tidak akan bisa menyatu, sahabat. Jadi khodam itu bisa bisa hilang. Maka ketika khodam kita sudah hilang, coba kita latih kesabaran di dalam diri kita. Insya Allah dengan kita melatih kesabaran dan kita bisa bersabar kepada Tuhan, bersabar kepada dan kita bisa bersabar kepada diri kita sendiri, atau kita bisa bersabar dengan orang-orang yang di sekitar kita, maka itu bisa mengembalikan khodam kita, insya Allah. Kemudian cara yang selanjutnya untuk mengembalikan khodam kita yang sudah pergi, yaitu kita supaya membiasakan diri untuk berkunjung atau tilik atau pergi ke tempat-tempat keramat, yang tempat itu dikeramatkan, yang tempat itu disucikan. Contoh, kita sering berziarah ke makam leluhur, berziarah ke makam wali, berziarah ke makam orang-orang yang dituakan gitu ya. Maka ketika kita sering berziarah, kita sering pergi ke tempat keramat, maka energi kita ini akan menjadi positif otomatis, karena di tempat yang kita ziarahi tersebut itu akan dilantunkan doa-doa. Maka di tempat tersebut itu energinya pasti positif, dan energi positif itu akan mengalir kepada diri kita karena kita sering mendatangi tempat tersebut. Sehingga kalau kita sudah kecipratan energi yang positif tersebut, maka kita juga khodam kita akan kembali lagi kepada diri kita. Nah, itu cara yang keempat. Kemudian ada cara lagi, sahabat, untuk mengembalikan khodam kita yang sudah pergi, yaitu kita dianjurkan untuk membaca amalan-amalan, atau membaca zikir, atau membaca wirid, atau membaca mantra-mantra. Ini disarankan karena memang berwirid, berzikir, atau membaca mantra itu juga akan bisa mengembalikan khodam kita. Karena khodam kita sangat suka kalau kita ini berenergi positif, kita sering melakukan energi-energi positif, kita sering berzikir, kita sering melakukan wirid, kita sering membaca arwah-arwah atau membaca mantra-mantra, itu juga sangat disukai oleh khodam kita. Maka ketika khodam kita pergi dari diri kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri sendiri, introspeksi diri, supaya khodam kita itu bisa langsung balik lagi kepada kita. Karena khodam yang energinya positif itu akan suka dengan perilaku yang positif. Dan kalau khodam tersebut positif tetapi perilaku kita negatif, itu juga tidak bisa bersatu. Nah, itulah, sahabat, beberapa cara supaya khodam kita yang sudah pergi dari kita itu bisa kembali lagi kepada diri kita. Dan kalau nanti memang khodam panjenengan sudah kembali, jangan pernah panjenengan jumawa, jangan pernah panjenengan sombong, tetapi panjenengan tetap ngelenggono, panjenengan tetap rendah hati, karena
karena khodam itu adalah makhluk dari Tuhan juga, dan tidak ada apa-apanya tanpa kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.